Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santri Puji Gustina dari MBS 21D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi perilaku organisasi untuk menjalankan tugas UAS perilaku organisasi. Yang pertama ada understanding works team atau memahami tim kerja. Kelompok kerja merupakan kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja merupakan kelompok yang menghasilkan sinergi positif melalui upaya terkoordinasi. Perbandingan kelompok kerja dengan tim kerja. Kelompok kerja sasarannya berbagi informasi, memiliki sinergi netral terkadang negatif, akuntabilitasnya individu, dan keterampilan acak dan bervariasi. Sedangkan tim kerja, sasaran kinerja kolektif, bersinergi positif, akuntabilitas individu dan timbal balik, dan keterampilan yang saling melengkapi. Tim kerja terbagi menjadi 4 tim. Yang pertama, tim pemecah masalah, yaitu berbagi ide atau memberikan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat ditingkatkan. Biasanya terdiri dari 5-12 karyawan per jam dari departemen yang sama. Yang kedua, ada tim kerja mandiri. Secara kolektif memilih prosedur inspeksi, memilih anggota mereka sendiri dan mengevaluasi kinerja satu sama lain. Umumnya terdiri dari 10-15 orang. Yang ketiga, ada tim lintas fungsional, mengkoordinasikan proyek yang kompleks. Pengembangan memakan waktu karena kompleksitas dan keragaman. Contohnya, satuan tugas dan komite. Lalu yang terakhir ada tim virtual. Faktor pembeda dari tim lain yaitu tidak adanya isyarat paraverbal dan nonverbal, konteks sosial yang terbatas, dan kemampuan untuk mengatasi batasan ruang dan waktu. Tim kerja menciptakan tim yang efektif. Keefektifan tim dibentuk oleh ukuran objektif dari produktivitas tim, penilaian manajer terhadap kinerja tim, dan ukuran agregat dari kepuasan anggota. Komponen utama tim yang pertama ada konteks, adanya sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, iklim kepercayaan, evaluasi kinerja, dan sistem penghargaan yang mencerminkan kontribusi tim. Kemudian ada komposisi, yang pertama kemampuan anggota, kepribadian, mengalokasikan peran, keberagaman, ukuran tim, fleksibilitas anggota, dan preferensi anggota. Selanjutnya ada desain kerja, kebebasan dan otonomi, variasi keterampilan, identitas tugas, dan signifikan tugas. Kemudian ada proses, komitmen anggota terhadap tujuan bersama, penetapan tujuan tim yang spesifik, efektivitas tim, tingkat konflik yang terkelola, meminimalisir sikap malas dalam bergaul. Yang terakhir ada membentuk anggota tim melalui seleksi, pelatihan, dan penghargaan. Tim dan kualitas manajemen. Tim yang menyediakan sarana alami bagi karyawan untuk berbagi ide dan menerapkan perbaikan. Tim harus yang pertama berukuran cukup kecil agar efisien dan efektif. Yang kedua, dilatih dengan baik dan keterampilan. Yang ketiga, dialokasikan waktu yang cukup untuk menangani masalah yang mereka rencanakan untuk ditangani. Yang keempat, diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan tindakan perbaikan. Yang kelima, mempunyai juara yang ditunjuk. Kemudian ada bab 2, communication atau komunikasi. Fungsi komunikasi adalah sebagai kontrol, motivasi, ekspresi emosional, dan informasi. Ada beberapa jenis komunikasi, yaitu yang pertama, ada communication channel atau saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini terdiri dari 2 macam, yaitu formal dan informal. Saluran formal biasanya dipakai di dalam organisasi, sedangkan informal bersifat spontan dan hanya untuk pesan pribadi dan sosial saja. Yang kedua, ada communication direction atau arah komunikasi yang terdiri dari 3 arah, yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Yang ketiga ada interpersonal communication. Ada 3 macam, yaitu lisan, tulisan, dan nonverbal.
Keuntungan menggunakan sistem lisan itu kecepatan dalam komunikasi, tetapi kekurangannya yaitu isi dan tujuan sering berbeda dari yang aslinya. Untuk sistem tulisan, keuntungannya adalah mempunyai catatan yang nyata dan jangka waktunya tidak terbatas. Namun kerugiannya sangat memakan banyak waktu. Sedangkan yang nonverbal dilihat dari bahasa tubuh. Kemudian ada the grieving adalah komunikasi yang tidak dikendalikan oleh manajemen yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima ada komunikasi berbantuan komputer, biasanya untuk pesan singkat dari obrolan di grup. Yang instant message biasanya digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan dengan cepat dan murah. Dan yang terakhir ada knowledge management adalah perorganisasian dan distribusian kebijaksanaan kolektif suatu organisasi sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan tepat waktu. Yang ketiga ada leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan bertujuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian. Di dalam kepemimpinan ada teori sifat. Teori ini juga dikenal sebagai teori sifat Gridman, berusaha mengidentifikasi sifat-sifat khusus yang membuat seseorang menjadi pemimpin efektif. Teori ini meyakini bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat tertentu yang sulit atau bahkan tidak mungkin diubah, meskipun terdapat berbagai sifat yang dikaitkan dengan kepemimpinan. Teori ini menekankan bahwa pemimpin memiliki karakteristik bawaan yang membuat mereka cocok untuk peran kepemimpinan. Di teori ini ada beberapa teori sifat, yaitu yang pertama ada teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan menekankan bahwa perilaku pemimpin secara langsung mempengaruhi efektivitas kelompok. Ada dua teori utama. Yang pertama ada studi Ohio State, membentuk struktur atau initiating structure, menekankan pada pembentukan struktur tim, termasuk penugasan tugas dan pengaturan kerja. Kemudian ada pertimbangan berkaitan dengan hubungan interpersonal, persahabatan, saling percaya, dan partisipasi. Yang kedua ada studi Universitas Michigan, orientasi karyawan, fokus pada hubungan interpersonal, pertumbuhan, dan prestasi karyawan dengan mendelegasikan tanggung jawab. Yang kedua ada orientasi produksi, lebih menekankan aspek teknis dan hasil produksi, menggunakan kekuatan paksaan dan mengandalkan hukuman untuk memengaruhi perilaku dan prestasi. Kemudian ada teori 1990-an. Biasanya teori ini memiliki sifat yang ambis, semangat, percaya diri, dan mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Kemudian ada teori kontingensi. Teori ini menegaskan bahwa hanya ada satu gaya kepemimpinan terbaik. Yang keempat ada teori pertukaran pemimpin anggota. Biasanya dilakukan bertujuan untuk kepuasan yang lebih besar kepada atasannya dan tidak terjadi kesenggangan. Yang kelima ada teori jalan jauh. Pemimpin menjadi efektif karena memengaruhi motivasi mereka, kemampuan untuk melaksanakan pencapaian tujuan, dan memberikan kepuasan pengikutnya. Yang terakhir, ada teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki karisma, bakat luar biasa, dan mampu memotivasi pengikutnya dengan luar biasa. Setelah mengetahui jenis-jenis teori kepemimpinan, ada model 5 besar The Big Five Personality Traits, mengidentifikasi 5 dimensi kepribadian. Yang pertama, kestabilan emosional. Stabilitas emosional dan resistensi terhadap stres, tingkat tinggi menunjukkan ketenangan. Yang kedua, ada ekstraversi, aktivitas, energi, dan keberanian sosial. Individu ekstrovert, suka bersosialisasi dan energi. Yang ketiga ada ketangguhan, keterbukaan terhadap pengalaman baru, ide kreatif, dan pemikiran mendalam. Tingkat tinggi menunjukkan kemauan mencoba hal baru dan kepekaan terhadap seni. Yang keempat, kemurahan hati, sikap baik, kooperatif, dan toleran terhadap orang lain. Tingkat tinggi mencirikan ramah,
perhatian, dan kerjasama. Kemudian yang terakhir ada kesungguhan, keterandalan, keteraturan, dan kedisiplinan diri. Tingkat tinggi menunjukkan sikap terorganisir, bertanggung jawab, dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Untuk menjadi seorang pemimpin perlu meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan sebagai elemen kritis dalam hubungan antara individu di dalam organisasi. Kepercayaan memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi, meningkatkan kerjasama, dan memengaruhi produktivitas. Ada 3 jenis kepercayaan, yaitu berbasis pencegahan, pengetahuan, dan identifikasi. Untuk membangun kepercayaan perlu memiliki sifat-sifat berikut, yaitu ada praktekkan keterbukaan, adil, ungkapkan perasaan, katakan yang sebenarnya, tunjukkan konsistensi, penuhi janji, pertahanan kepercayaan diri, dan yang terakhir ada tunjukkan kompetensi. Bagian 4, conflict and negotiation atau konflik dan negosiasi. Pengertian konflik, interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih yang diawali ketika salah satu pihak merasa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif dan merasa tidak ada kesesuaian tujuan yang timbul akibat perbedaan kepentingan. Perubahan pandangan terhadap konflik. Yang pertama, pandangan tradisional. Konflik adalah suatu hal yang buruk, sama dengan kekerasan, kehancuran, dan menyinggung. Yang kedua ada pandangan hubungan manusia. Konflik adalah suatu yang wajar dan tidak dapat dihindari. Yang terakhir, pandangan interaksionis. Konflik memang seharusnya ada untuk membuat sebuah kelompok terlihat aktif. Manajemen konflik. Yang pertama ada avoiding atau menghindari kemungkinan potensi konflik. Yang kedua ada accommodating atau menawarkan kesepakatan untuk memberikan solusi. Yang ketiga ada compromising atau tawar-menawar untuk mencapai penyelesaian yang berdampak kepada tingkat kepuasan semua pihak. Yang keempat, collaborating atau menggabungkan beberapa sudut pandang terhadap masalah dan perspektif yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang sama. Yang terakhir ada competition atau mengajak bersaing secara sehat. Pengertian negosiasi. Proses pengembalian keputusan yang bersifat memberi dan menerima di mana dua pihak yang mempunyai frekuensi berbeda berusaha menyepakati untuk menyelesaikan perbedaan tujuan dan kepentingan mereka. Strategi negosiasi. Yang pertama ada tawar-menawar distributif, bernegosiasi membagi sumbernya yang tetap di mana situasinya adalah win or loss atau menang atau kalah. Contoh, perundingan buruh dengan manajemen. Tawar-menawar integratif, asumsi bahwa terdapat satu atau lebih kesepakatan yang dapat menciptakan win-win solution. Masalah dalam negosiasi yang pertama, bias dalam pengambilan keputusan merupakan masalah persepsi, personality atau karakter, perbedaan gender orang yang bernegosiasi. Ketika laki-laki bernegosiasi, hasilnya dianggap lebih baik dari wanita. Wanita cenderung akan menyalahkan dirinya sendiri ketika gagal bernegosiasi. Selanjutnya ada perbedaan budaya mempengaruhi jumlah dan jenis persiapan untuk ketika tawar-menawar, taktik yang digunakan, pemisahan antara tugas dengan hubungan personal. Meningkatkan skill negosiasi. Yang pertama, pelajari lawan kita. Mulailah dengan pembukaan positif, atasi masalahnya bukan kepribadiannya. Kurangi perhatian pada penawaran awal atau diulur-ulur. Tekankan win-win solution atau dengan kompromi. Yang terakhir, ciptakan iklim yang terbuka dan percaya. Bagian 5 tentang foundation and organizational structure atau landasan dan struktur organisasi. Definisi struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi dengan formal. Terdapat elemen penting di dalam struktur, yaitu yang pertama, work specialization
atau sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Kemudian ada departmentalization atau dasar pekerjaan dalam suatu organisasi dikelompokkan bersama. Contoh, function, akuntansi, manufaktur, produk, pengarah manajerial tunggal, geografi, penjualan region barat, selatan, barat tengah, timur, proses, pengecoran, pencetakan finishing, pembuatan pipa, customer, pelanggan eceran, grosir, dan pemerintah. Kemudian ada chain of command, grafis wewenang yang tak terputus dari puncak organisasi ke eselon terendah dan menjelaskan siapa yang melapor dan kepada siapa yang dilaporkan. Authority merupakan hak-hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan perintah itu dipenuhi. Yang keempat ada span of control atau jumlah bawahan seorang manajer dapat secara efisien dan efektif mengarahkan. Yang kelima ada centralization, merupakan sejauh mana pengembalian keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam suatu organisasi. Yang keenam ada decentralization atau pengambilan keputusan ditekankan ke bawah ke manajer-manajer yang paling dekat dengan tindakan organisasi. Yang ketujuh ada formalization atau sejauh mana pekerjaan dalam suatu organisasi distandarisasi. Bagian 6 ada organizational culture atau budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah sebuah karakteristik yang dimiliki sebuah organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Karakteristik budaya organisasi yaitu stabilitas, menjaga supaya organisasi tetap solid. Kemudian ada orientasi tim, keputusan manajemen mempertimbangkan pengaruhnya kepada orang dalam organisasi. Kemudian ada orientasi hasil yang ingin dicapai, perhatian terhadap detail, inovasi dan pengambilan resiko. Pekerja dituntut untuk inovatif dan mengambil resiko. Kemudian ada orientasi pada manfaat, manajemen fokus kepada hasil dan manfaat ketimbang sekedar teknik dan proses mendapatkan manfaat tersebut. Kemudian ada agresivitas, orang cenderung lebih agresif dan kompetitif daripada easygoing. Apakah organisasi memiliki budaya yang seragam? Budaya dominan, nilai-nilai inti yang dianut semua anggota. Struktural biasanya berkembang di organisasi yang besar dan merefleksikan masalah utama, situasi atau pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh para anggota. Fungsi budaya organisasi yaitu memperjelas perbedaan organisasi yang satu dengan yang lainnya, menyampaikan rasa identitas, memfasilitasi pembentukan komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar ketimbang diri sendiri, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya adalah perekat sosial yang membantu menghimpun organisasi bersama. Sense making dan mekanisme kontrol yang membimbing dan membentuk sikap dan perilaku pekerja. Budaya sebagai kewajiban. Nilai bersama tidak sesuai dengan efektivitas organisasi, lingkungan itu dinamis, budaya yang mengakar dalam perubahan yang cepat, menghambatan kemampuan dan merespon perubahan. Lalu bagaimana budaya perusahaan dimulai? Sumber utama budaya organisasi adalah pemiliknya sendiri. Perubahan budaya terjadi ketika pergantian kepemimpinan, krisis dramatis yang sudah ada atau baru, organisasi yang masih baru dan kecil, budaya yang lemah. Menciptakan budaya organisasi yang etis, yaitu jadilah panutan yang terlihat. Komunikasikan bagaimana etika yang diinginkan, memberikan pelatihan etika, memberikan reward kepada yang melakukan perbuatan beretika, dan menghukum yang tidak beretika. Yang terakhir, menyediakan mekanisme perlindungan.
Menciptakan budaya merespon kepada konsumen, perusahaan menyadari bahwa ini adalah cara agar pelanggan tetap loyal dan memberikan profit jangka panjang. Unsur-unsur untuk menciptakan budaya responsif kepada customer yaitu yang pertama, tipe-tipe karyawan. Formalisasi rendah atau tidak terlalu formal ketika merespon, kemampuan mendengarkan yang baik, kejelasan peran, dan terakhir karyawan yang menunjukkan perilaku kebiasaan berorganisasi. Bagian 7, Organizational Change and Development atau perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan organisasi adalah perubahan dimulai pada satu titik, berlanjut melalui serangkaian tahap dan mencapai puncak dalam hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat berupa perbaikan dari titik awal. Pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan dan pengembangan budaya struktur dan di proses kerja yang ada di dalamnya. Dalam pengembangan organisasi, Human Resource merupakan departemen atau fungsi yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi, termasuk dalam pengembangan dan perekrutan karyawan. Perubahan dan pengembangan organisasi adalah proses yang melibatkan perubahan komponen utama organisasi, seperti budayanya, teknologi, atau infrastruktur yang mendasarnya yang digunakan untuk beroperasi atau proses internalnya. Kekuatan untuk perubahan. Kekuatan adalah perubahan yang merupakan bagian dari lingkungan umum dan berbisnis organisasi. Ada beberapa jenis kekuatan yang mungkin dihadapi organisasi. Yang pertama, sifat tenaga kerja. Contoh, lebih banyak keragaman budaya, peningkatan jumlah tenaga profesional, banyak pendatang baru, dan keterampilan yang kurang memadai. Yang kedua ada teknologi, contohnya komputer seluler yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih banyak menguraikan kode genetik manusia. Yang ketiga ada kompetisi, contohnya kompetisi global, merger, dan konsolidasi pertumbuhan e-commerce dan lain-lain. Yang keempat ada politik dunia, contoh perang melawan terorisme setelah kasus 11 November 2001 di WTC, meningkatnya permusuhan di Timur Tengah, dan lain-lain. Yang terakhir ada tren sosial, contohnya ruang obrolan internet atau WhatsApp, Telegram, Line, meningkatnya minat terhadap kehidupan di perkotaan. Dalil Quran Surat A'raf ayat 13 yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang tepat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindungan bagi semua selain dari Dia. Surat Al-A'raf ayat 11. Resistensi atau perilaku yang melakukan penolakan dalam kondisi tersebut. Resistensi individu terhadap perubahan yaitu habit, security, economic factor, fear of the unknown, selection information processing. Resistensi organisasi, inersia struktural, fokus perubahan terbatas, inersia grup, ancaman terhadap keahlian, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan, ancaman terhadap alokasi sumber daya yang ditetapkan, mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang pertama ada komunikasi, partisipasi, membuat organisasi pembelajaran, imbalan penerimaan perubahan, dan terakhir berikan dukungan. Pengembangan organisasi yaitu menghormati orang, kepercayaan dan dukungan, pemerataan daya, konfrontasi, dan partisipasi. Intervensi pengembangan organisasi yaitu pelatihan sensitivitas, umpan balik survei, proses konsultasi, membangun tim, pengembangan antar kelompok, dan pertanyaan apresiatif. Pertanyaan apresiatif, teknik untuk memimpin perubahan yang melibatkan individu, tim, atau seluruh organisasi untuk menciptakan perubahan dengan memperkuat pesan positif dan berfokus pada pembelajaran dari kesuksesan. Langkah-langkah pertanyaan apresiatif dapat dijelaskan melalui siklus 4D, discovery atau penemuan, dreaming atau bermimpi, design atau desain, dan destiny atau nasib.
stres, kondisi dinamis di mana seseorang individu dihadapkan dengan peluang, kendala, atau permintaan yang terkait dengan apa yang diinginkannya dan yang hasilnya dianggap tidak pasti dan penting. Akibat gejala stres yaitu fisiologis atau gangguan tidur, diare lebih sering. Psikologis, keletihan mental, perilaku sulit berkonsentrasi. Untuk mengurangi stres dalam organisasi yaitu seleksi karyawan, komunikasi organisasi, program penetapan tujuan, dan desain ulang pekerjaan. Variabel agar organisasi terus bertumbuh. Yang pertama, variabel struktur mengacu pada bagaimana suatu organisasi diatur dan dijalankan. Yang kedua ada variabel budaya mengacu pada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh suatu organisasi. Yang terakhir ada variabel sumber daya manusia mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan dalam suatu organisasi. Bagian 8 ada Human Resources Management atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan, pengembangan, pemberian kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kerja, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan efektivitas hubungan kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem intensif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang terakhir, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Rekrutmen merupakan proses awal untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia dalam organisasi. Rekrutmen diawal dengan proses perencanaan pelamar baik dari internal maupun eksternal. Proses rekrutmen. Adapun tahapan-tahapan atau proses rekrutmen sendiri diantaranya yang pertama, identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan, publikasikan lowongan kerja, review lamaran yang sudah masuk. Yang keempat, ada wawancara kandidat berkompeten. Yang kelima, pilih kandidat karyawan yang paling berkualitas. Yang keenam, negosiasi gaji dan tanggal mulai bekerja. Yang ketujuh, menyambut karyawan baru. Metode rekrutmen. Terdapat dua metode dalam rekrutmen, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Yang kedua ada metode tertutup. Metode ini ketika penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk relatif sedikit, sehingga untuk mendapatkan karyawan yang baik relatif terbatas. Seleksi adalah kegiatan suatu perusahaan atau instansi atau organisasi untuk memilih pegawai yang paling tepat dan dalam jumlah yang tepat pula dari calon yang dapat ditariknya. Ada langkah-langkah seleksi. Setiap perusahaan berbeda dalam menentukan langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan seleksi. Walaupun tidak ada standar dalam menentukan langkah-langkah seleksi, tetapi secara umum dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lamaran kerja, wawancara pendahuluan, tes psikologi, pemeriksaan referensi, wawancara seleksi, persetujuan atau langsung, pemeriksaan kesehatan. Yang terakhir ada induksi atau orientasi. Basic motivation atau motivasi dasar.
Motivasi adalah kesediaan seseorang untuk mengarahkan upaya tingkat tinggi untuk memuaskan beberapa kebutuhan atau keinginan individu. Model hierarki kebutuhan Maslow, model hierarki kebutuhan manusia, teori motivasi mengembangkan 5 tingkat kebutuhan manusia dan berpendapat bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Teori motivasi kebersihan Herzog, faktor kebersihan. Faktor-faktor ini juga sering disebut faktor penghalang atau faktor kontekstual. Faktor motivasi. Faktor-faktor motivasi adalah faktor-faktor yang benar-benar meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Mereka berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri dan memberikan kepuasan pribadi. Perbandingan antara kebersihan dan motivator. Faktor kebersihan, kebijakan perusahaan, pengawasan, kondisi kerja, gaji, hubungan dengan teman sebaya, status dan keamanan. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap ketidakpuasan kerja, yaitu motivator, pengakuan, pencapaian, bekerja sendiri, tanggung jawab, peluang untuk maju dan pertumbuhan. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap kepuasan kerja sebagai berikut: teori X, teori Y. Teori motivasi kontemporer yaitu teori ekuitas, teori motivasi yang menjelaskan bagaimana individu membandingkan perbandingan antara upaya kontribusi yang mereka berikan di tempat kerja dengan penghargaan atau hasil yang mereka terima sebagai imbalan. Kemudian ada teori harapan. Teori ini berfokus pada keyakinan individu tentang hubungan antara upaya yang mereka lakukan, hasil yang mereka harapkan, dan nilai yang mereka tempatkan pada hasil tersebut. Teori harapan mengasumsi bahwa individu secara rasional memilih tindakan mereka berdasarkan perkiraan mereka tentang hasil yang mungkin terjadi sebagai akibat dan tindakan tersebut. Bagian terakhir yaitu Foundation of Group Behavior atau landasan perilaku kelompok. Landasan perilaku kelompok merujuk pada faktor-faktor yang mendasari atau memengaruhi cara anggota kelompok yang berinteraksi, bekerja sama, dan berperilaku satu sama lain dalam satu kelompok. Kelompok atau grup berisi 2 individu atau lebih berinteraksi dan saling bergantung bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Grup terbagi menjadi 2 yaitu formal dan informal. Beberapa alasan seseorang bergabung dengan suatu grup. Yang pertama alasan status, alasan harga diri, dan alasan pencapaian tujuan. Konsep dasar kelompok yang pertama, peran untuk terlibat dalam serangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan menduduki posisi tertentu dalam dunia sosial. Yang kedua ada norma. Yang ketiga ada status. Status ini posisi atau pangkat yang ditukar secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Apa yang menentukan status seseorang? Yang pertama, ada kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk berkontribusi pada tujuan kelompok. Yang ketiga, ciri-ciri pribadi seseorang. Kepanduan, tingkat di mana para anggota kelompok saling terkait satu sama lain dan termotivasi untuk tinggal di dalam kelompok tersebut. Konektivitas ini dapat mempengaruhi produktivitas yang menunjukkan kekompakan setiap anggota kelompok. Untuk mendorong kekompakan, manajer dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, merangsang persaingan dengan kelompok lain. Yang kedua, berikan penghargaan kepada kelompok, bukan anggota. Yang ketiga, diisolasikan ke kelompok secara fisik. Itu secara ukuran dan komposisi. Dalam pengambilan keputusan dalam kelompok dapat lebih efektif, lebih banyak informasi pengetahuan, keberagaman pandangan, keputusan yang berkualitas, dan peningkatan penerimaan. Pengambilan keputusan kelompok mencerminkan norma pengambilan keputusan dominan yang berkembang selama diskusi kelompok. Terdapat 3 teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, bertukar pikiran. Teknik ini melibatkan diskusi antar anggota tim untuk menukar gagasan dan pandangan guna mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, ada teknik kelompok nominal. Teknik ini melibatkan diskusi kelompok yang terstruktur dan diawasi oleh seorang moderator. Yang ketiga, ada pertemuan elektronik, memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi diskusi dan pengambilan keputusan secara daring. Melalui platform daring, anggota tim dapat berbagi informasi, mendiskusikan opsi, dan mencapai kesepakatan tanpa harus bertemu secara fisik. Teknik ini memungkinkan partisipasi dari anggota tim yang beralokasi di tempat dan berjauhan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi perilaku organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.